Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan diskusi tentang work motivation. Tentunya ini akan sangat berguna bagi Anda semuanya yang nanti akan masuk dalam dunia kerja. Seperti kita ketahui bahwa dunia kerja sekarang ini perlu banyak adaptasi dan banyak tantangan. Jadi kalau Anda semuanya sekarang sedang berkuliah, itu merupakan miniatur yang sangat kecil dari dunia pekerjaan. Masih banyak yang perlu dipelajari. Work motivation ini lebih ke arah kita akan melihat beberapa teori-teori apa sih yang membuat orang-orang ini motivasi untuk bekerja dan kebutuhan dasarnya itu seperti apa. Oke? Nah, ketika kita bicara motivasi, yang perlu Anda cermati adalah motivasi itu dari definisinya berasal dari both. Jadi dari dalam diri kita dan juga dari dalam luar. Nah, untuk melihat ini semuanya, bahwa motivasi ini sangat perlu untuk dicermati terkait dengan Anda bekerja. Karena inilah yang istilahnya menginisiasi orang untuk berperilaku dalam pekerjaan, ya. Baik dari sisi bentuknya, arahnya, intensitas dan durasinya. Nah, dalam dunia kerja sendiri kita mengenal ada teori kebutuhan yang tinggi dan kebutuhan yang rendah atau higher and lower needs. Dari higher dan lower needs ini kita akan melihat bahwa ada garis batas. Garis batas yang kita lihat di sini adalah menggabungkan dari beberapa teori yang nanti akan kita diskusikan setelah ini, ya. Jadi misalnya salah satu contohnya adalah Maslow. Maslow ini adalah teori kebutuhan yang sebenarnya sudah sangat lama, ya. Sudah mulai, mungkin Anda belum lahir, jelas Anda belum lahir 1940 atau 1950, tapi masih digunakan sampai sekarang. Dan biasanya digunakan untuk beririsan dengan berbagai teori yang lain. Di lower needs ini berarti kebutuhan dasar yang kalau Anda masih ingat kebutuhan primer, sekunder, and tersier itu mirip seperti itu, ya. Jadi lower ini harus terpenuhi dulu baru memenuhi yang level tinggi di atasnya. Oke? Salah contohnya ini. Nanti Anda bisa skip atau mempause untuk melihat beberapa teori tadi. Kita akan bahas dulu yang Maslow. Di teori Maslow ini teori kebutuhan berdasarkan piramida yang terbalik. Jadi piramida dasarnya lebih tinggi, ya, lebih besar. Dimana kalau Anda lihat tadi, ya, ini masih termasuk di lower needs. Jadi physiological needs, kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keamanan, kemudian sosial, esteem, penghargaan, dan aktualisasi. Bila Anda melihat bahwa secara tata tingkat kebutuhan, apa sih kebutuhan yang bersifat biologis? Ya, kebutuhan yang sangat primer, contohnya air, makanan, udara. Kalau safety lebih ke arah keamanan, baik secara fisik maupun psikologis. Jadi dua-duanya, ya. Misalnya keamanan jiwa saat Anda bekerja, Anda merasa terancam atau tidak di dunia pekerjaan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sosial atau love and belonging. Jadi ini kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kemudian perasaan dihormati, dan kebutuhan juga berprestasi, dan kebutuhan dalam partisipasi, ya, ikut serta dalam istilahnya project atau apa yang ada di tempat pekerjaan. Selanjutnya adalah esteem needs, yaitu kebutuhan akan harga diri. Nah, ini kebutuhan harga diri ini bila Anda lihat bisa meliputi dari faktor-faktor yang internal atau eksternal, ya. Internal ya otomatis Anda pede, kemudian Anda berprestasi. Eksternalnya meliputi status, pengakuan, dan perhatian. Nah, self-aktualisasi lebih ke arah aktualisasi. Bagaimana sih saya bisa berkembang, kemudian mencapai sesuatu dan mencukupi diri sendiri. Ini teori Maslow. Di teori motivasi berprestasi yang dibuat oleh McClellan sebenarnya tidak terlalu jauh beda, tapi dia menggolongkan menjadi 3. Ada need for achievement, need for power, dan need for affiliation, ya. Achievement berarti ya bagaimana sih kita meraih sesuatu, ya, dengan cara yang baru atau yang lain-lain. Kita mengambil resiko, mengambil tanggung jawab, dan menghadapi tantangan untuk berprestasi. Sedangkan power ini diperlukan ketika kita memiliki kekuatan untuk menolong, kemudian aktif sekali menentukan arah organisasi, ada semangat kompetisi, dan senang diberi kepercayaan, ya. Jadi kita bisa dapat berbuat lebih, ya, dengan power.
Kalau affiliation berarti lebih ke arah human relation, jadi hubungan pribadi, kemudian mencari kesepakatan dengan orang, kurang kompetitif dan lebih senang berkawan dan yang lain-lain. Teori yang lain ada teori ERG ya, menurut Alderfer. Teori ini lebih ke arah eksistensi, relatedness, and growth. Kalau Anda lihat sebenarnya di teori McClellan, teori Maslow ini sangat beririsan ya. Kalau eksisten ini ya oke, ini berarti kebutuhan dasar. Kalau di teori yang di Maslow masuknya di physiological needs ya, seperti itu. Jadi rasa aman dan yang lain-lain. Kemudian kalau relatedness ya hubungan pribadi, dia lebih ke arah bisa esteemnya, penghargaan, love and belonging ya. Kalau growth lebih ke arah aktualisasinya. Oke. Nah, yang lebih sering digunakan untuk mendrive atau istilahnya membuat tenaga kerja atau karyawan tuh bermotivasi dalam bekerja sebenarnya di teori Hesberg ini yang harus dipahami ya. Di teori Hesberg ini ada dua faktor ya, yaitu teori tentang hygiene and motivator factor ya. Kalau hygiene ini adalah kalau ini itu ada maka dia akan puas ya. Puasnya itu yang general, yang biasa. Justru ini yang istilahnya didapatkan sehari-hari semacam hak begitu. Misalnya gaji, kemudian keuntungan yang lain, kemudian ada administrasi, quality supervision, job security, dan yang lain-lain. Nah, tapi kalau motivator ini ada, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar ya. High motivation, satisfaction yang tinggi, dan komitmen yang tinggi. Misalnya saya ambil contoh adalah ketika orang itu mencapai KPI atau Key Performance Indicatornya, kemudian dia mencapai target, dia berhak mendapatkan promosi, naik level. Kemudian selain itu dia juga berkembang growth ini bisa jadi berkembang secara keilmuan, kompetensi, hard maupun soft skill ya. Jadi misalnya ikut pelatihan yang lebih kompleks gitu, kemudian dia dipercaya menjadi ketua tim project A gitu. Itu ya merupakan salah satu ini responsibility yang tinggi. Nah, untuk membuat motivating factor ini beberapa perusahaan biasanya menyesuaikan dengan kondisinya. Kalau perusahaan itu perusahaan yang benar-benar memperhatikan karyawan atau sumber daya manusia sebagai aset, maka faktor motivator ini harus benar-benar terpenuhi agar tadi yang didapatkan adalah motivasinya tinggi, kepuasannya tinggi, dan komitmen yang tinggi gitu. Kalau Anda lihat di sebelah ini diagram yang sebelah juga sama ya, jadi lebih ke arah mendrive bahwa ketika ditunjukkan bahwa motivator ini benar-benar kalau ini ada, maka perusahaan itu akan mendapatkan karyawan-karyawan yang seperti ini, motivasi bekerja tinggi dan yang lain-lain ya. Jadi lebih memperhatikan ya. Kalau ini berarti harus terpenuhi memang. Orang bekerja perlu gaji, orang bekerja perlu keamanan. Jadi kalau ini tidak ada, maka akan menimbulkan ketidakpuasan ya. Saya ulangi, kalau hygiene faktor ini tidak ada, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Karena nggak mungkin orang itu bekerja tanpa gaji misalnya gitu, terus tidak aman. Tapi kalau motivator faktor ini ada, maka dia akan menimbulkan kepuasan yang tinggi. Karena dia lebih ke arah mendrive motivasi karyawan untuk bekerja benar-benar. Bedakan ketika Anda mendelegasikan dan ketika Anda memerintah begitu. Delegasi berarti ada trust di situ, ada percaya, dan juga Anda merasa oke, dia cocok untuk mengambil amanah atau tanggung jawab ini ya. Nah, itu akan menghargai karyawan, menghargai dari sisi pencapaian, achievementnya, kemudian tanggung jawab juga terpenuhi, dan personal growth-nya juga tampak. Karena ketika orang dipercaya untuk melakukan sesuatu, berarti dia merasa self-esteem-nya dihargai ya. Nah, teori yang lain adalah teorinya McGregor, yaitu teori X and Y, dimana kalau Anda lihat teori X dan Y ini sebenarnya kepribadian yang X ini cukup dihindari ya di dalam sebuah perusahaan. Bukan berarti oke Bu, saya bukan orang yang Y tapi orang yang X, jadi saya orangnya
ya seperti inilah, malas dan yang lain-lain. Oke, semua bisa berubah ya, bukan berarti X ini sangat jelek, tapi bagaimana sih ketika kita mengelola, oke, karyawan saya banyak yang X, berarti saya harus berperilaku seperti ini bagi manajemen ya. Misalnya teori X ini adalah ketika staffnya itu perlu di-push, jadi perlu autorisasi, jadi perlu semacam SOP perintah. Kemudian metode leadership yang pernah kita bahas ya, metodenya lebih ke arah represif, jadi menekan, lebih ke arah top down. Top down itu berarti oke, saya punya kebijakan seperti ini, Anda semua melakukan gitu ya. Kemudian kontrol yang sangat ketat, tidak ada development dan growth. Kemudian ada culture yang kurang baik ya, di-press. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, oke, punishment, ada seperti ini, oke, punishment lagi, seperti itu. Sedangkan teori sebaliknya, teori Y, ini lebih ke arah sangat berkembang, karena manajemen lebih ke arah delegating ya, mendelegasikan, kemudian kontrolnya juga melihat oke, achievementnya bagaimana, situasi kerjanya sudah bagus, orangnya ada inisiatif, kemudian improvement achieved by enabling, jadi dia punya kekuatan atau power yang bisa lebih, dan lebih empowering. Empowering itu maksudnya adalah pemberdayaan ya, memberdayakan itu berarti membina, semacam coaching, kemudian akhirnya karyawan itu bisa oke, melakukan A sampai Z gitu. Atau kadang-kadang tipikal leader ada yang oke, lakukan dulu semuanya, kemudian bila ada kekurangan atau hal-hal yang istilahnya kurang, oke, baru dibetulkan atau istilahnya baru diberi saran atau arahan ya. Jadi memposisikan diri seperti itu. Nah, seperti ini contohnya, rata-rata pekerja itu ya malas, tidak suka bekerja ya. Kemudian pengendalian, menghindari tanggung jawab, ambisinya kecil. Kemudian lebih menempatkan kemauan diri di atas semuanya. Sedangkan teori Y itu ya lebih ke arah usaha fisik, mental, rata-rata manusia bersedia di jalur ini. Kemudian belajar dengan kondisi yang layak, kemudian dia lebih ke arah daya imajinasi, gimana sih memecahkan masalah begitu. Jadi tidak langsung diberikan ikan, tapi berilah kail ya, atau pancing. Jadi oke, gimana caranya biar nanti bisa masyarakat bisa karyawan maksud saya menyelesaikan masalah itu. Dan pengendalian biasanya lebih ke arah menggunakan bukan punishment tapi reward management. Jadi reward management itu oke, misalnya Anda mencapai achievement sesuatu ya, pencapaian sesuatu, Anda kalau mencapai pencapaian level A, Anda mendapatkan reward sebesar A ini gitu, dan yang lain-lain. Tentunya ini sangat melibatkan banyak pihak ya, karena dari sisi keuangan, dari sisi manajemen pemerintahan dan yang lain-lain, manajemen swasta, dan ini sangat berpengaruh. Oke, nah itu beberapa teori motivasi bekerja. Jadi kalau yang ada belajar mulai leader dan manajer kemarin, dan kemudian memahami hal-hal yang apa sih yang membuat orang untuk termotivasi untuk bekerja, Anda coba untuk mengaplikasikannya dalam dunia sehari-hari. Oke, jadi jangan lupa setelah Hari Raya Idul Fitri ya, insya Allah WAS akan berlangsung. Materi yang saya upload ada 3 ya, insya Allah yang bisa Anda pelajari lagi dan diskusikan. Silakan untuk live discuss lagi seperti yang dulu ya. Semangat Ramadan, ini Ramadan yang pekan terakhir ya, insya Allah semoga Ramadan ini Anda bisa mendapatkan apa sih target Anda begitu ya, bahkan bisa melampaui target itu ya. Tetap belajar, jangan lelah mencari ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.